Dalam bagian pertama ini kita akan mengenal Grid 960. Untuk memperoleh template Grid 960, Anda masuk ke situs 960.js, kemudian klik tombol download yang besar ini. Nah, nanti Anda akan menemukan file zip. Saya sudah mendownloadnya di sini. Anda tinggal membuka file zipnya, dan di sana Anda akan buka template, folder template, buka juga Photoshop. Kemudian di sini tersedia 3 pilihan Grid 960 dalam 12 kolom, 16 kolom, dan 24. Yang paling umum digunakan adalah 12 dan 16 dalam tutorial ini, dan di buku ini kita menggunakan 12 kolom. Jadi kita tinggal buka ini di Photoshop, dan selanjutnya kita tinggal mendesain berdasarkan berbasis pada file ini. Jadi apa itu Grid 960? Grid 960 itu sebetulnya suatu layout desain dalam bentuk beberapa kolom. Ada 12 kolom, 16 kolom, dan 24. Kita akan membahas yang 12 kolom di sini, yang akan kita gunakan dalam buku dan tutorial ini. Seperti Anda lihat di sini, ini tampilan dalam ukuran 100%. Lebar dari layout ini 960 pixel dengan margin kiri kanan 10 pixel ini. Jadi apa ini kiri kanan ya? 10 pixel, 10 pixel. Kemudian setiap kolom itu memiliki lebar 60 pixel. Secara keseluruhan, desain yang terpakai itu akan 940 pixel. Jarak antar kolom itu akan 20 pixel. Jadi 2 kali lipat dari margin luarnya. Kenapa kita mendesain menggunakan sistem grid? Sederhana saja. Kita mulai dengan membuka contoh ya. Jika Anda lihat di situs 960, Anda bisa menemukan slide di sini. Yaitu ini, Anda bisa membaca slide yang cukup bagus di sini. Ini termasuk juga bagian CSS-nya. Anda juga bisa melihat contoh-contoh situs yang menggunakan sistem Grid 960. Anda tinggal klik Show Grid untuk melihat pengaruh dari grid pada desain ini. Sekarang kita akan mengambil contoh-contoh sederhana. Oke, ini kita menggunakan sistem grid. Saya sembunyikan kolomnya. Anda bisa melihat di sini. Ini adalah contoh layout yang digunakan dalam desain untuk portfolio. Rata-rata seperti ini. Contohnya di sini mirip seperti portfolio seperti ini. Jika Anda lihat di sini, kita punya urutan yang logis. Kita melihat dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Oke. Melihatnya gampang, atau kita bisa juga ke sini, ke sini, ke sini, 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 sini. Yang jelas mudah sekali untuk melihatnya. Oke, sekarang bandingkan dengan desain ini. Desain ini tidak menggunakan sistem grid. Seperti Anda lihat di sini acak-acakan. Di sini logo ini, logo maju ke sini, ke sini, ke sini. Di sini kita berhenti. Kenapa area ini lebih luas daripada ini? Itu kan membuat kita bertanya-tanya. Kita juga balik lagi ke sini. Ini apa maksudnya ada ruang sebesar ini di sini? Kita balik lagi ke sini. Kenapa ini besar sekali? Apa ada sesuatu yang penting di sini? Ini membuat desain yang dihasilkan kelihatan membingungkan.
Jadi itu salah satu fungsi grid, membuat desain lebih logis dan lebih mudah bagi yang konsumennya, bagi yang melihatnya. Oke, sekarang kita ambil contoh blog. Ini layout standar sebuah blog. Banyak sekali yang menggunakan layout seperti ini. Ini logo. Jadi kita melihat dari sini. Kita mulai dari melihat logo, lalu kita melihat isi, baca sampai ke bawah, lalu kita maju ke sini. Ini biasanya bagian iklan. Kalaupun kita tidak meneruskan, tidak masalah, karena kita tahu ini iklan. Oke, logis sekali kan? Ambil lagi contoh blog yang kedua. Kita mulai dari logo, lalu kita mulai ke isi. Ini biasanya isi utama. Kenapa isi utama? Karena ukurannya lebar dan besar. Kita baca sampai akhir isi blog. Kemudian kita bisa ke sini. Ini biasanya kolom informasi tambahan. Tidak begitu penting. Link-link atau macam-macam. Dan kita maju lagi ke sini, ini iklan. Kita bisa berhenti di sini. Seperti Anda lihat, pergerakan mata kita mudah sekali. Kita tahu maksud dari setiap area-area ini, sehingga membuat desainnya terlihat logis. Sekarang bandingkan dengan ini. Desain ini tidak menggunakan sistem grid. Jadi kita akan mulai dari mana? Kita mulai dari sini. Ini kemungkinan besar akan isi. Tapi kita lihat juga ini. Kenapa ini di atas? Ini kan membingungkan. Atau mungkin kita harus lihat ini dulu karena ini dianggap lebih penting. Lalu baru ke sini. Kita juga tidak bisa tahu. Kemudian ketika mau ke sini, kita lihat bahwa di sini ada ruang yang besar sehingga seolah-olah ini memberi perintah untuk melihat ke sini. Kita juga balik lagi ke sini dan terakhir ke sini. Kita dengan desain seperti ini, kita tidak tahu mana yang penting, mana yang perlu dilihat pertama kali, mana yang perlu kita perhatikan. Ini membuat desain tidak ramah dan tidak logis. Jadi itulah fungsi utama mendesain dengan grid, membuat desain terlihat logis dan mudah dipahami, karena ya itulah tujuan dari desain, itu fungsi. Desain grid ini tidak hanya berlaku dalam desain web, tapi ini berlaku dalam semua jenis desain. Jika ingin memperoleh tampilan yang rapi dan fungsional, salah satunya misal dalam poster yang saya bahas dalam tutorial di desain digital. Anda bisa lihat linknya di sini. Seperti Anda lihat di sini, desain ini sangat mudah dipahami karena menggunakan sistem grid. Seperti Anda lihat di sini, kita mulai dari atas, fokus pada lingkaran ini, kemudian menuju pada teks dan berakhir pada teks kecil ini. Jadi mata kita dibimbing untuk memahami isi dari poster ini. Jadi perlu diketahui bahwa desain sistem grid itu bukan hanya mutlak di desain web, tapi di banyak hal. Perlu dipahami juga bahwa desain web itu tidak sekedar hanya di Photoshop saja, tapi juga ada proses coding. Dan biasanya itu tidak melibatkan cukup satu orang, tapi kadang ada pihak lain. Jadi realitanya tidak semua orang bisa desain di Photoshop dan bisa mengcodingnya, membuatnya fungsional. Nah, seperti kalau di buku ini saya bagian desain di Photoshop dan Aris itu bagian codingnya. Jadi untuk pengaturan file PSD pun Anda harus hati-hati. Jadi untuk menjaga agar file PSD itu terorganisir, mudah dipahami, dan dapat di coding dengan mudah. Oke, kita ambil contoh desain yang akan kita buat dalam tutorial ini. Kita akan membuat desain sederhana bertema tumbler yang hanya satu kolom. Seperti Anda lihat di sini, kita menggunakan sistem grid 12 kolom, tapi hanya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kolom yang digunakan.
Jadi sangat sangat apa istilahnya, sangat 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 ramping ya desainnya. Eh, Anda bisa menemukan teknik pengaturan file PSD di situs ini, photoshopetiquette.com. Di sini Anda bisa menemukan banyak eh, tips untuk mengatur file PSD supaya mudah difahami oleh para coder. Misalnya di sini ada salah satunya use folder. Oke, lihat ini. Jadi semua disimpan dalam satu folder khusus, header, logo, navigation sekian, dan tidak seperti ini, acak-acakan tanpa jelas namanya. Kemudian misal termasuk ada di sini penggunaan grid. Seperti Anda lihat di sini, ini menggunakan sistem grid, desain ini sangat rapi, dan ini tidak. Anda lihat di sini, some text tidak berurutan, tidak berada pada kolom yang sama dengan teks lainnya dan gambar. Dan ada banyak lagi tips yang Anda harus ketahui dalam pengaturan file PSD-nya, karena perlu diketahui kalau Anda salah bisa jadi bagian coding itu tidak tahu bahwa itu kesalahan. Misalnya kalau Anda nulis this is headline ya, bisa jadi bagian coding akan menyangka itu memang tujuan Anda, bukan kesalahan. Jadi Anda harus hati-hati dalam pengaturan file PSD. Harus diorganisir dengan baik. Nah, bisa Anda lihat di sini saya menggunakan satu folder khusus untuk top menu. Anda lihat di sini. Kemudian untuk menu saya simpan khusus di sini. Untuk backgroundnya juga saya buat khusus. Untuk kotak search ada dalam satu folder khusus. Kemudian untuk header dan logo, sebetulnya ini cuma logo saja. Kemudian untuk posting, ini seluruhnya berada dalam satu folder. Di sini saya memisahkan background. Kemudian posting 1 dipisah ini. Begitu juga posting 2. Kemudian navigasi halaman ini saya simpan juga dalam satu folder khusus. Kemudian kita lihat di sini nggak termasuk kotak 1, 2, 3 dan seterusnya, itu saya simpan khusus untuk mempermudah. Jadi bisa Anda lihat di sini dengan penggunaan termasuk background di sini. Ini saya pisahkan juga. Bisa Anda lihat di sini dengan mengatur file PSD, susunan layer-layernya, dan pemberian nama. Pastikan Anda memberi nama ya, jangan sekedar grup 1, grup 2, layer 1, layer 2 seperti itu. Itu akan mempermudah ketika proses coding. Mungkin Anda ngerti maksudnya apa, Anda yang bikin PSD, tapi teman Anda yang bagian coding atau pekerja Anda yang bagian coding mungkin nggak akan ngerti pikiran Anda.